Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda Kristiawati dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji Independent Sample T-Test dalam statistik parametrik. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu nih teman-teman, SPSS sendiri merupakan paket program aplikasi untuk menganalisis data statistik. Oke, lanjut ya teman-teman. Uji parametrik. Nah, statistik parametrik ini merupakan salah satu metode pengujian data dalam statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dan melibatkan parameter populasi. Secara umum, statistik parametrik ini digunakan dengan syarat yang pertama, data dalam jumlah besar. Kedua, distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Yang ketiga, data bertipe interval atau rasio. Nah, jika salah satu asumsi di atas tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjut dengan metode statistik parametrik, melainkan bisa menggunakan metode statistik non-parametrik. Nah, mengingat teman-teman dalam statistik parametrik sendiri terdapat beberapa jenis. Nah, di sini saya menggunakan untuk menguji independent sample t-test. Nah, konsep dasarnya yang pertama, uji independent sample t-test merupakan salah satu jenis parametrik t-test. Uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, syarat uji independent sample t-test ini antara lain data berdistribusi normal dan homogen. Lanjut ya teman-teman. Terdapat contoh kasus. Terdapat peneliti yang memiliki hipotesis adanya perbedaan hasil belajar matematika wajib antara kelas IPS 1 dan IPS 2. Nah, sampel dari penelitian ini ialah siswa kelas IPS 1 dan IPS 2 yang masing-masing berjumlah 24 siswa, teman-teman. Nah, kita mau mengolah data ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS sendiri terdapat beberapa versi ya teman-teman. Kalau di laptop saya, sesuai dengan spesifikasi laptop, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, sebelum lanjut menggunakan SPSS, di sini saya sudah menyiapkan data berupa hasil belajar matematika wajib kelas IPS 1 dan IPS 2. Kemudian ada kode kelas IPS 1 dengan angka 1 dan kode kelas IPS 2 dengan angka 2. Nanti data ini kita akan masukin ke dalam aplikasi SPSS ya teman-teman. Kemudian kita mau buka aplikasi SPSS masing-masing teman-teman. Nah, pada aplikasi SPSS nanti terdapat sheet, data view, dan variable view. Kita klik pada variable view terlebih dahulu. Di sini kita bisa menulis hasil. Kemudian yang kedua ini kelas ya teman-teman. Nah, pada label sini bisa kita tulis hasil belajar matematika. Kemudian pada bagian kelas kita label kelas kita juga ketik kelas lagi. Nah, karena data tadi yang pada Excel punya saya tidak ada desimal, kita kosongin aja ya teman-teman. Kemudian pada values kelas ini kita klik sini terdapat tampilan nanti values-nya 1, labelnya IPS 1, kita add, kemudian values 2, IPS 2, kita add lagi. Nah, kalau udah kita
isi seperti ini, kita klik OK. Nah, kita akan beralih ke data view ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita mengisi data yang dari Excel tadi, data hasil belajar kelas IPS 1, kemudian dilanjut di bawahnya hasil belajar matematika wajib kelas IPS 2. Kemudian pada kelas ini nanti kita isi kode kelasnya ya, teman-teman. Bentar, masukin dulu. Kemudian di bawahnya kita isi hasil belajar matematika wajib kelas 2. Nah, untuk kelasnya kita salin kode ini juga. Yang bawahnya juga dilanjut kode kelas IPS 2 ya, teman-teman. Angka 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita mau menguji normalitas terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa ambil di bagian menu Analyze, kita klik cari bagian deskriptif statistik, lalu kita klik bagian Explore. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, pada hasil belajar matematika wajib, ini kita masukin pada dependent list. Kemudian pada kelasnya kita masukin pada factor list. Kemudian pada bagian plots, ini kita centang pada bagian normality plot with stamps. Continuous, kalau sudah kita OK. Nanti akan muncul tampilan outputnya, teman-teman. Outputnya seperti ini. Nah, kita cari pada bagian tabel yang test of normality yang akan kita gunakan buat mengambil kesimpulan. Nah, ini bisa disimpan teman-teman dengan klik kanan, copy as, nanti bagian image. Teman-teman nanti bisa mindahin tabel ini ke Microsoft Word. Nah, di sini perlu diketahui terlebih dahulu, teman-teman, dasar pengambilan keputusan uji normalitas sendiri pada Shapiro-Wilk, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, pada output tadi terdapat kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisis output SPSS versi 25, diketahui nilai SIG pada kolom Shapiro-Wilk bernilai 0,086 pada kelas IPS 1 dan bernilai 0,436 pada kelas IPS 2. Nah, kenapa kita lihatnya di Shapiro-Wilk, teman-teman? Nah, karena data kita tadi kan di bawah 50. Nah, sesuai dasar pengambilan keputusan tadi, bahwa kedua nilai SIG tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Lanjut, teman-teman. Kita ke aplikasi SPSS lagi. Nah, di sini kita mau uji independent sample t-testnya untuk mengambil kesimpulan akhir ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik bagian menu Analyze.
kita cari bagian compare means, kemudian teman-teman cari independent sample t-test. Ini diklik ya teman-teman, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Pada hasil belajar matematika wajib, kita masukin ke tes variabel. Kemudian kelasnya kita masukin ke grouping variabel. Nah, pada define group kita klik, kita ketik aja 1, grup 1, 1, grup 2, 2. Continue. Lalu kita klik OK ya teman-teman. Nanti bakalan muncul output lagi teman-teman. Seperti ini. Nah, kita menggunakan independent sample t-test yang tabel ini ya teman-teman. Nanti tabelnya bisa disimpan seperti yang uji normalitas, tabel uji normalitas tadi. Nah, sebelum mengambil keputusan, perlu diketahui lagi nih teman-teman, dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test ini, jika nilai SIG to Toilet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan IPS 2. Namun jika nilai SIG to Toilet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan IPS 2. Nah, tadi outputnya udah tak pindah ke sini, teman-teman punya saya. Nah, di sini pada signifikan to Toilet terdapat 0,003. Nah, berdasarkan analisis output SPSS versi 25, diketahui nilai SIG to Toilet bernilai 0,003 sesuai dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test bahwa nilai SIG to Toilet bernilai 0,003 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki perbedaan signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan IPS 2. Nah, kemudian selesai teman-teman. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, teman-teman. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.